Maka Anies meskipun pil pahit bagi PDI Perjuangan barangkali ini harus dipaksakan diterima gitu kan, dan diusung oleh PDI Perjuangan, dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama untuk memastikan bahwa PDI masih punya peluang untuk kemudian membuat banyak gol ke gawang Presiden Jokowi yang selama ini telah membuat PDI Perjuangan begitu sulit bertahan. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anies, Ahok ya, gubernur wakil atau gubernur DKI Jakarta. Anies sudah pasti didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera, PKB dan juga Nasdem, kabarnya begitu. Kemudian Ahok ini masih dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Akankah diusung sebagai wakilnya Anies Baswedan, atau PDI akan dengan cukup berani menantang Anies Baswedan dan membranding Ahok atau mengusung Ahok ya, memutuskan Basuki Cahayapurnama untuk menjadi gubernur DKI Jakarta 2024 ini. Ini masih sifatnya sangat teka-teki ya, karena memang politik yang penuh pertimbangan, politik yang tidak mau mengalami kegagalan dua kali. Sebagaimana dialami oleh PDI Perjuangan beberapa bulan yang lalu ketika Pilpres 2024 gitu kan. Satu pelajaran yang sangat penting tentu bagi Jokowi, bagi Megawati ya, bukan Jokowi. Tapi ini ada hubungannya dengan Jokowi. Nah, kemudian ada yang bilang mau Anies Ahok atau juga Ahok lah ya yang dicalonkan gitu untuk menandingi Anies Baswedan, karena elektabilitas kedua calon ini sama-sama kuat gitu, tetapi Anies tentu lebih kuat. Ada yang bilang saya mendukung 100% gitu. Nah, ini satu gejala politik yang masih normal, ketimbang kemudian nanti akan ada poros berikutnya yang memasang Kaisang Pangarep, dan ini akan membuat warga Jakarta menjadi tidak normal dalam berpikir nyata gitu. Nah, Sobat Sewot, ada yang bilang bahwa gubernur atau wakilnya gitu kan, calon nih Anies Ahok misalnya, atau bahkan Ahok Anies maju, Ahok dimajuin juga gitu sebagai calon gubernur. Ini ada yang bilang merupakan jalan tengah untuk membuat PDI Perjuangan all out ya, mendukung gitu loh. Jadi kalau Anies tidak menggandeng Ahok, maka PDI Perjuangan ini diprediksi tidak akan all out ya, kalaupun nanti misalnya berkoalisi dengan Anies Baswedan ya, partai-partai pengusung Anies Baswedan. Tetapi kalau misalnya ada istilah penggabungan antara dua nama berawalan A ini kan, Anies Ahok gitu kan, AA gitu, maka PDI ini diprediksi benar-benar akan all out dalam memperjuangkan dan memenangkan pilkada serentak 2024, khususnya di pemilihan gubernur Jakarta tahun ini gitu. Nah, dan kepentingan masyarakat atau rakyat gitu kan, akan pemimpin yang bekerja excellent ini terpenuhi gitu. Jadi ini sama-sama pengalaman gitu, yang Anies pengalaman, yang Ahok juga pengalaman. Maka duet AA ini gitu kan, Ahok dan juga Anies gitu sebagai calon gubernurnya, ini akan memenuhi pemimpin ya, kriteria pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta dengan pola kerja yang excellent, yang luar biasa, yang mumtaz gitu. Kalau misalnya Anies nih ya, kemudian pasangannya mencele-mencele gitu, maka ini akan timpang atau berat sebelah gitu. Dulu kan kita tahu gitu, ada Anies Sandi di Jakarta.
Sandiaga Salahuddin Uno itu adalah sosok pemimpin muda yang punya segudang prestasi dan pengalaman. Maka Jakarta akhirnya keinginan warganya gitu bisa terpenuhi satu persatu gitu. Nah, ini yang barangkali di apa namanya ya, diprediksi aman posisi Anies Ahok gitu. Tetapi ketika saya melakukan polling ya di apa namanya di halaman Sewo TV, rupanya banyak sekali yang tidak setuju dengan komposisi atau pasangan Anies Ahok gitu. Pasangan AA ini kurang direstui oleh sebagian masyarakat. Tetapi kalau pada akhirnya AA ini harus melawan atau berkontestasi, harus head to head bersama Kaisang Yusuf Hamka, maka ini tentu Pilkada Jakarta akan menjadi sangat lebih seru gitu. Artinya kaum muda ya, yang mewakili kaum muda di Jakarta, Kaisang Pangarep gitu kan, ini dipaksa untuk tetap maju sebagai satu keyakinan Partai Golkar, kemudian partai-partai koalisi Indonesia Maju gitu, sebagai tiket yang aman karena di situ ada Presiden Joko Widodo. Jokowi diam-diam menghanyutkan Sobat Sewot, iya kan? Karena Jokowi yang kemudian punya tanda tangan sakti untuk merubah undang-undang, untuk menggeser pasal-pasal gitu kan, untuk kemudian menyelipkan pasal-pasal yang berkepentingan untuk keluarganya misalnya. Ini satu hal yang mudah bagi Jokowi. Juga ini sudah disadari oleh Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar sebagai partai yang hari ini sedang berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Dan mereka tidak mau kehilangan momentum bahwa kebersamaan mereka bersama Jokowi ini harus dijadikan satu momen kemenangan bersama gitu. Pun pada akhirnya nanti kalau Jokowi lengser jadi presiden, itu nggak masalah buat mereka, itu sudah aturan undang-undang. Tetapi momen kemudian bagaimana mereka ya, Ketua PAN Zulkifli Hasan, kemudian Ketua Golkar dan Partai Koalisi Indonesia Maju ini memanfaatkan keluguan Presiden Jokowi untuk kemudian bisa menggiring Kaisang ini bisa menang di Pilkada Jakarta. Maka jangan kaget kalau kemudian nanti kalau tidak di Jakarta, Kaisang ini hitung-hitungannya pasti insya Allah menang gitu, misalnya di Jawa Tengah. Tetapi untuk khusus Jakarta memang agak rumit Sobat Sewot, karena Jakarta itu sebagai kota yang bahagia warganya, jadi jangan diusik dengan bansos-bansos dan lain sebagainya. Kemudian Jakarta itu udah maju kotanya, jadi kalau ada calon gubernur yang tingkat kemajuan pemikirannya itu masih di bawah masyarakat Jakarta, maka jangan coba-coba, gak bakalan kepilih gitu, kecuali ada upaya-upaya, ada strategi untuk menjegal Mas Anies Rashid Baswedan atau Ahok ya. Maka dua tokoh calon sangat penting di Pilgub Jakarta 2024 ini, yakni Anies Baswedan dan Ahok gitu, ini tidak akan nyenyak tidur gitu kan. Lebih-lebih kalau kemudian partai-partai udah pada bersuara bakalan ngusung Anies misalnya, atau PDI nanti akan bocor, akan memaksakan Ahok untuk maju misalnya, maka ini tidak bisa tidur Sobat Sewot. Iya, kenapa? Karena antitesis Jokowi masih ya, sebagai presiden, antitesanya adalah Anies Baswedan. Ahok juga demikian, sejak Jokowi kemudian dilepas kartu kadernya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan gitu. Nah, Sobat Sewot dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, ini dua alasan yang masuk akal saya kira gitu, bahwa Anies Ahok atau Ahok sekaligus gitu kan dimajukan juga sebagai calon gubernur Jakarta. Ini merupakan jalan tengah dan ini merupakan alternatif terbaik bagi warga Jakarta untuk memiliki pemimpin yang bekerja dengan excellent gitu. Kemudian proyek oligarki ya kan, di Jakarta gitu kan, di Jakarta Raya ada Mikarta dan lain sebagainya, ada PIK 2 dan lain sebagainya. Ini bisa terlindungi kalau kemudian Ahok yang dicalonkan, karena ada kesamaan tensi darah dengan Ahok gitu. Kemudian Sobat Sewot, kalau Anies Ahok ini benar-benar diusung oleh partai koalisi pemenangan Mas Anies Baswedan, Ahok sebagai calon wakil, kemudian Mas Anies sebagai calon gubernur Jakarta, maka ada istilah balas dendam PDI Perjuangan terhadap Joko Widodo ini terakomodasi. Artinya apa?
Karena sekarang tuh yang paling kelihatan oleh masyarakat adalah PDI Perjuangan berseberangan dengan Joko Widodo. Ada satu rasa kesal yang sangat mendalam di teman-teman PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi. Setelah 10 tahun dididik, kemudian dimanjakan, dimenangkan sebagai presiden, akhir jabatan justru Jokowi berbalik badan dan tidak merekomendasi PDI Perjuangan untuk bisa menang di Pilpres 2024. Maka Anies, meskipun pil pahit bagi PDI Perjuangan, barangkali ini harus dipaksakan diterima gitu kan, dan diusung oleh PDI Perjuangan, dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama untuk memastikan bahwa PDI masih punya peluang untuk kemudian membuat banyak gol ke gawang Presiden Jokowi yang selama ini telah membuat PDI Perjuangan begitu sulit bertahan. Sebagai kalau kita umpamakan dengan permainan bola, kocar kacir lah ya. PDI Perjuangan kocar kacir ketika Presiden Jokowi mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan saya di Pilpres 2024 misalnya. Maka sudah terbukti dan PDI akhirnya kocar kacir, dan bahkan sekjennya juga udah diusik ya, didatangkan KPK, didatangkan surat panggilan dari kepolisian misalnya. Maka ini satu peringatan keras bagi PDI Perjuangan dan teman-teman di situ, bahwa politik itu ada etik yang kemudian harus dijunjung tinggi. Tetapi apakah Jokowi gitu kan cukup alasan bahwa perginya beliau dari PDI Perjuangan ini tidak menyakiti hati siapapun? Maka sobat sejawat dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kalau misalnya ada unsur dendam dalam hati Ahok atau PDI Perjuangan gitu, maka dipasangkan dengan Anies Baswedan, ini akan menjadi solusi bagi PDI Perjuangan. Nah, buat kalian yang belum sobat-sobat, kita pertimbangannya sebenarnya sederhana. Kenapa harus Anies sama Ahok gitu kan? Kenapa gitu? Pertama, politik itu cair sobat sewot ya, kayak air gitu. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi, ya kan? Seperti misalnya si Jokowi bersama Ibu Megawati, selain beliau berkawan begitu lama gitu kan, Jokowi sudah seperti anak sendiri di keluarga besar PDI ya, yang kepala keluarganya adalah Ibu Megawati. Tetapi faktanya sekali lagi tidak ada kawan atau tidak ada lawan yang abadi dalam politik kita gitu. Jadi politik itu sangat cair sekali sobat sewot, bisa masuk kemana aja gitu. Kemudian kepentinganlah yang abadi dalam soal politik ya, karena politik ini sangat identik dengan kekuasaan ya, maka kekuasaan adalah tujuan utama, kemudian kejayaan, keuangan dan lain sebagainya, finansial dan keluarga barangkali juga itu yang akan diutamakan dalam soal politik kekuasaan, karena kepentingan yang menjadi abadi bukan soal kadang lama gitu kan berantem di dunia politik, akhirnya saling usung, saling berkoalisi. Nah, tetapi sekali lagi bahwa kepentinganlah yang abadi. Seperti apa sih kepentingan Megawati, PDI Perjuangan, dan seperti apakah sih sebenarnya kepentingan Jokowi setelah menjabat sebagai presiden 2 periode? Kalau dulu bersama PDI ya, jargonnya adalah wong cilik ya kan, tapi ketika Jokowi sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan, tentu tidak akan sama jargonnya. Jangan-jangan visi misi Jokowi adalah untuk kepentingan asing dan lain sebagainya. 190 tahun ya izin untuk mengelola usaha di Indonesia buat orang-orang Cina dan orang-orang luar negeri lah, katakan begitu. Ini sangat menyakiti masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan secara khusus barangkali masyarakat Kalimantan Timur ya. Nah sobat sewot dan dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain kita istilahnya adalah kepentingan yang abadi gitu kan, kalau Anies Ahok ini jadi duet sobat sewot, maka kepentingan politik, bisnis, agama dan lain-lain dari banyak pihak ini akan terwadahi dengan mudah gitu. Kemudian alasan yang kedua,
Siapa yang selama ini bekerja benar-benar untuk menyenangkan, mengamankan, memudahkan, dan membahagiakan warga Jakarta? Nah, ini satu-satu hal yang jawabannya sudah pada tahu gitu kan. Masyarakat Jakarta pasti bilang cuma Anies dan cuma Ahok. Kinerja mereka tak usah diragukan lagi. Kalau tiba-tiba ada Yusuf Hamka yang sepertinya akan dibisikin agar bisa bareng Kaisang gitu kan. Maka pernahkah Kaisang membahagiakan atau menyenangkan atau memudahkan atau mengamankan warga Jakarta? Ya, ini jawabannya juga masyarakat Jakarta udah pada tahu gitu. Nah, oke sobat sewa dan rahmati Allah, alasan ketiga adalah masa depan Jakarta yang sedang dibangun konsorsium Amerika, Cina, Jepang, Arab ya, termasuk 9 naga, menjadi sebuah negara kota super modern yang bernama The New Jakarta, yang besarnya 3 kali lipat Singapura. Nah, ini yang menjadi taruhan ya, masa depan Jakarta yang nanti akan menjadi The New Jakarta setelah IKN misalnya udah resmi di Kalimantan sono gitu. Maka butuh pemimpin yang hati-hati, yang teliti, yang benar-benar bisa diandalkan oleh masyarakat, bukan bisa diandalkan oleh 9 naga. Maka kehati-hatian itulah diperlukan, sikap jujur ya, sikap komitmen yang kuat dan lain sebagainya harus menjadi dasar keterpilihan seorang pemimpin di Pilkada Jakarta. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.